Tahu nggak? Ada cerita horor yang bikin aku mikir 2 kali untuk terima tumpangan. Apalagi malam hari. Hah? Gimana tuh ceritanya? Jadi, ada 3 orang laki-laki yang lagi naik mobil buat pergi ke pesta. Salah satu dari mereka itu merekam nih sepanjang perjalanan. Nah, pas mereka di perjalanan, tiba-tiba ada perempuan dengan gaun putih di tepi jalan. Perempuan ini ya normal aja. Salah satu dari yang ada di mobil ini bilang kalau dia ngerasa kasihan dan dia mau meriksa apakah perempuan itu baik-baik aja dan apakah dia butuh tumpangan. Oke. Dan ya ternyata benar, si perempuan ini butuh tumpangan. Akhirnya perempuan ini masuk nih ke dalam mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, 3 orang teman ini mulai nih ngasih pertanyaan ke si perempuan itu. Kayak dari mana asalmu, apa yang terjadi. Tapi si perempuan ini tuh nggak bener-bener jawab pertanyaan itu. Dia cuma berusaha untuk buang muka dari laki-laki berkamera ini. Tapi setiap si laki-laki berkamera ini ngarahin kameranya ke muka perempuan ini, kameranya tuh kayak ada gangguan gitu, kayak nge-glitch. Mereka bertiga juga nanya ini, nama dia siapa? Dan dia ngejawab kalau nama dia adalah Nona Teresa. Laki-laki yang nyupirin ini nanya nih ke perempuan itu, apakah dia butuh air atau semacamnya? Dia dengan malu bilang, enggak. Saat 3 orang ini masih mengajukan beberapa pertanyaan, tiba-tiba si perempuan ini tuh nunjuk ke suatu tempat yang gak jauh di depan mereka. Terus dia bilang kalau di sana tempat di mana dia mengalami kecelakaan. Lalu dia menoleh ke kamera dan bilang, dan mati. Semua yang ada di dalam mobil mulai panik. Kamera nge-glitch, terdengar Teresa terus berteriak, dan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ini menabrak sesuatu dan mereka semua mengalami kecelakaan. 2 orang yang ada di dalam mobil dinyatakan meninggal dan setelah diselidiki itu nggak ketahuan mereka itu kecelakaan karena apa. Dan ternyata pada tahun 1983 seorang perempuan bernama Teresa Fidalgo mengalami kecelakaan di tempat yang sama. Hah? Berarti cewek itu? Kamu pernah dengar suara sirine aneh kayak gini nggak? Aneh banget. Enggak tuh, nggak pernah. Ini tuh suara dari sirine head. Sirine head ini adalah sosok humanoid tinggi 12 kaki, tubuhnya tinggi, kurus, punya lengan panjang, dia punya kepala berbentuk sirine yang bergigi, dan dia nggak punya mata. Mereka sembunyi di antara pohon dan tiang biar nyaru nggak ketahuan. Mereka suka membunyikan sirenenya untuk memancing seseorang buat datang nih ke dia. Nah pas orang itu udah deket, dia bakal langsung nyerang dan memakan orang itu. Aduh, serem banget. Tenang, sirene head ini cuma karangan yang dibuat sama seniman Kanada bernama Trevor Henderson. Dia sempat ngepost karakter sirene head ini di media sosial tahun 2018. Tapi ada beberapa orang yang ngaku mereka berhasil merekam keberadaan sosok sirene head ini. Kamu pernah dengar siulan ini nggak? Siulan manggil burung ya? Bukan. Ini tuh suara dari El Silbon. Apaan tuh? Ceritain dong. Jadi, dulu ada anak laki-laki yang tinggal bersama orang tua dan kakek neneknya di tengah hutan. Anak laki-laki ini adalah anak satu-satunya dan dimanja banget sama semua anggota keluarga. Dia suka nangis histeris, teriak-teriak kalau minta sesuatu. Dia juga kadang nggak mau makan makanan yang udah disediain. Pokoknya anak manja yang ngeselin gitulah. Nah, suatu hari, dia ini minta daging rusa nih ke ayahnya. Soalnya dia suka banget sama olahan daging rusa. Jadi ayahnya langsung pergi buat berburu rusa. Udah berjam-jam ayahnya cari rusa di hutan, tapi nggak dapet. Karena udah sore, akhirnya ayahnya terpaksa pulang dengan tangan kosong. Si anak laki-laki itu tuh udah nunggu di depan rumah dengan kelaparan. Pas dia tahu ayahnya pulang tanpa bawa seekor rusa, dia langsung ambil pisau yang ada di tangan ayahnya dan langsung ayahnya. Ibu, nenek, dan kakek yang ada di dalam rumah langsung lari keluar karena dengar suara ribut-ribut. Pas mereka lihat keluar, mereka lihat si ayah udah tergeletak di tanah dan anak laki-laki itu yang ada di dekatnya. Ibu dan nenek langsung nangis histeris setelah mengetahui suaminya meninggal dunia. Namun, si kakek langsung membawa anak laki-laki itu dan diikat pada pohon, lalu mencambukkannya berkali-kali. Setelah itu, si kakek menaruh jasad si ayah dalam kantong, lalu menyuruh anak laki-laki itu untuk membawanya ke tengah hutan. Anak laki-laki itu mulai berjalan ke tengah hutan sambil bersiul-siul. Ketika anak laki-laki itu mulai berjalan ke tengah hutan, si kakek ini mengutuk anak tersebut lalu melepaskan anjing-anjing yang kelaparan miliknya. Dan anjing-anjing itu mengejar anak laki-laki itu. Lalu setelah itu tidak lagi terdengar siulan dari si anak laki-laki ini. Hah? Kenapa? Ya, anak laki-laki itu habis dimakan sama anjing-anjing milik kakeknya. Aduh. Nah, karena anak laki-laki itu sebelumnya udah dikutuk nih sama si kakek, anak laki-laki itu sekarang menjadi hantu yang dikenal sebagai El Silbon.
Katanya, siapapun yang dengar suara siulan dari El Silbon ini akan diburu dan dimakan. El Silbon juga akan memasuki rumah-rumah manusia dan menebarkan tulang-tulang dari korbannya. Kalau penghuni rumah nggak memergoki si El Silbon lagi menebar tulang, maka salah satu anggota keluarganya akan mati. Tapi, kalau ada yang memergoki El Silbon sedang menebar tulang, maka ia akan mendapat keberuntungan. Gila, kalau dengar cerita ini masih merinding loh. Cerita apaan? Ada salah satu mahasiswa yang dicat dosennya untuk datang ke kelas dia di jam 6 sore. Nah, mahasiswa ini ngasih tahu nih ke teman-temannya buat datang ke kelas dosen ini. Akhirnya mereka kumpul nih di kelas pada jam 6 sore. Terus nggak lama dari itu dosennya masuk. Tapi anehnya dosennya tuh nggak ngomong apa-apa, diem doang. Tiba-tiba mahasiswa tadi dapat chat dari dosen yang udah ada di depan dia. Beliau bilang kalau nggak bisa hadir di kelas itu. Si mahasiswa ini bingung dong, kalau dosennya nggak bisa datang, terus siapa yang di depan ini? Karena curiga, mahasiswa ini sengaja jatuhin pulpen. Nah, pas dia ambil pulpen, ternyata kaki dosennya nggak napak. Akhirnya, mahasiswa ini nginfoin ke teman-temannya via grup chat buat keluar dari kelas itu satu persatu. Pas udah keluar semua, giliran mahasiswa ini nih yang terakhir. Pas dia udah deket sama pintu keluar, tiba-tiba dosennya nanya, "Kok pada keluar? Mau kemana?" terus mahasiswa ini bilang, mau pulang pak, soalnya udah malam. Dosennya jawab lagi, Udah malam atau udah tahu? Kamu pernah dengar suara plastik malam-malam gak sih? Kresek-kresek gitu? Enggak sih. Emang kenapa? Karena bisa aja itu suara dari Mr. Big. Apaan tuh? Mr. Big atau Mr. Trashbag ini monster yang tinggi dan hitam. Konon, katanya dia punya wajah yang sama seperti manusia. Tapi warnanya tuh putih pucat dan matanya tuh ungu lebam. Dia suka berdiri di dekat sebuah bangunan dan suka berada di dekat tempat sampah. Jadi seakan-akan dia terlihat seperti tumpukan sampah. Dari cerita yang beredar, Mr. Big ini suka berkeliaran dan memasuki rumah-rumah. Ia akan menyelinap ke loteng, ruang bawah tanah, dan juga dapur. Kehadiran Mr. Big ini biasanya ditandai dengan suara plastik kayak gini. Nah, ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang Mr. Big ini. Aku kasih lihat ya salah satunya. Di sini ada gambar Mr. Big yang digambar dengan krayon. Di gambar ini terlihat ada seseorang yang mati terbungkus sesuatu dan bentuknya jauh lebih besar dari manusia biasa. Dari penjelasan yang aku dapat sih katanya manusia yang terlilit itu adalah korban dari Mr. Big itu sendiri. Jadi nantinya orang itu akan turun ketika Mr. Big ini memakan korban baru. Jadi dia akan terus menumpuk dan membuat sosok dari Mr. Big ini semakin besar. Jadi muka dari sosok Mr. Big ini bukan wajah asli dari Mr. Big, melainkan wajah korban terakhir yang dimakan oleh Mr. Big. Wah, ngeri banget. Kamu tahu cerita tentang keluarga ini nggak? Hah? Apa ini? Kok mukanya bisa mirip semua? Ini adalah Aswang Family. Makhluk ini sangat ditakutin di Filipina. Dipercaya, Aswang ini adalah setengah vampir dan setengah penyihir. Mereka berubah bentuk pada malam hari menyerupai monster kayak begini dan akan berubah menjadi manusia lagi pada siang hari. Konon, Aswang ini suka menangkap anak-anak. Mereka akan menyedot darah anak-anak sampai kering, setelah itu memakan jeroan mereka sampai habis. Serem. Kadang sosok Aswang ini juga berbentuk seperti kuyang yang memiliki sayap. Mereka akan meninggalkan sebagian badan mereka dan berkeliaran mencari mangsa. Ih, serem banget. Berarti yang di foto itu semua peranakan Aswang dong? Nah, katanya orang yang memelihara Aswang ini, semua keturunannya akan mirip seperti Aswang ini. Dan mereka dipercaya akan selalu awet muda. Kamu tahu nggak ada suster Belanda yang pernah viral di Balikpapan? Hah? Belum tahu tuh, ceritain dong. Jadi dulu ada seorang perempuan yang berdarah Belanda yang biasa dipanggil Suster Maria. Pas itu dia tinggal bersama keluarganya di Balikpapan pas masa penjajahan. Tapi waktu itu penjajah Jepang datang tuh ke Balikpapan buat ngambil alih kilang minyak yang udah dibangun sama Belanda. Nah, karena Belanda juga nggak mau nih kalau kilang minyak itu diambil alih sama Jepang, jadi dia bakar abis lah kilang minyak itu sama Belanda. Wah, di situ Jepang bete abis. Nah, Jepang saking betenya sama Belanda, dia kumpulin semua orang Belanda di benua Patra dan di semua sama Jepang. Sampailah Jepang di daerah yang namanya Gunung Dops dan ketemu sama Suster Maria dan keluarganya di sana. Orang-orang Belanda yang ada di Gunung Dops ini dikumpulin tuh di satu rumah dan di lagi semuanya. Tapi pas itu Suster Maria dan beberapa orang lainnya berhasil tuh kabur dari situ. Tapi ya akhirnya tetap ditemuin sama penjajah Jepang dan mereka dikumpulin di jembatan dan di lagi.
Dan jembatan itu sekarang dikenal dengan sebutan jembatan gantung yang terkenal banget angkernya. Nah, arwah dari Suster Maria ini akhirnya gentayangan karena katanya dia belum terima sama kematiannya yang setragis itu. Jadi Suster Maria ini suka ganggu warga sekitar situ atau mengganggu pengguna jalan yang ada di daerah Dubs dan jembatan gantung. Dari cerita yang beredar, katanya Suster Maria ini suka nebeng di belakang kalau ada pengendara motor atau mobil yang sendirian. Atau dia suka menampakkan diri di situ dan katanya juga bisa ngikut sampai rumah. Nah, kehadiran Suster Maria ini suka ditandai dengan suara ketawa atau tangisan dari perempuan gitu deh di daerah itu yang sering terdengar di malam hari. Ngeri banget, gak kebayang deh kalau ikut sampai rumah. Yong, kamu tahu lampor gak sih? Aku taunya piring jangan dilampor-lampor, nanti pecah. Gitu sih. Itu lempar, bukan dong. Yang ini serem nih. Waduh, nggak tahu sih kalau yang ini. Coba jelasin. Jadi lampor ini urban legend yang berasal dari Jawa. Lampor ini tuh bentuknya kayak keranda terbang. Keranda? Keranda buat bawa mayat? Iya, nah lampor ini tuh katanya biasa terlihat di malam hari. Ada cerita juga nih, katanya kalau ada orang yang lihat lampor, dia bisa loh hilang dan gak balik lagi. Tapi ada orang juga yang bilang kalau orangnya sih bisa balik, tapi mungkin gak akan kayak dulu lagi. Atau ya kayak ada yang bilang kalau lampor ini tuh salah satu anggota pasukannya Nyi Roro Kidul yang diterbangkan dengan angin laut selatan ke tempat-tempat tertentu. Dari info yang aku dapat sih kalau lampor itu juga bisa bawa malapetaka gitu, kayak wabah penyakit atau kematian massal di daerah yang dilewatinya. Tapi katanya sih ada nih cara buat ngusir si lampor ini. Caranya tuh rame-rame ngetok kentongan gitu. Pokoknya buat suara yang berisik deh, kayak teriak-teriak, kayak apa kek. Walah, serem juga ya lampor ini. Kalau kamu dengar suara ini malam-malam, sumpah, mending kamu ngumpet aja di dalam selimut. Jangan dicek. Hah? Suara apa emangnya? 1. Suara dari anak ayam. Katanya, kalau ada suara anak ayam malam-malam, itu tandanya lagi ada hantu di sekitar situ, termasuk kuntilanak. 2. Suara jeritan bayi. Kalau kamu tinggal di daerah yang tenang seperti hutan atau lingkungan yang sepi, tiba-tiba kamu dengar suara bayi, itu bisa jadi adalah Tianak. 3. Suara orang nyapu. Jangan pernah kamu buka pintu dan ngecek, karena katanya itu sebenarnya adalah suara rambut kuntilanak yang terseret di tanah. 4. Suara pasir atau batu yang jatuh di atas rumah. Katanya itu pertanda ada orang yang mengirimkan ilmu hitam ke rumah kamu. Serem banget. Tapi daerah ini sih aman ya. Ini udah malam gini juga tenang-tenang aja, nggak ada bunyi apa-apa. Tahu nggak sih? Setelah tahu cerita ini, aku jadi nggak mau lagi deh begadang. Waduh, cerita apaan itu? Jadi ini cerita tentang Jeff the Killer. Dia ini katanya sosok yang akan siap aja yang nggak mau tidur di malam hari. Sosoknya sih katanya punya wajah yang putih pucat, matanya yang hitam dengan pupil yang kecil. Jeff ini juga katanya punya luka sayatan di bagian sudut mulutnya sampai ke bagian telinga. Jadi lukanya kayak senyum yang lebar banget. Katanya Jeff the Killer ini tuh banget. Dia banyak menyiksa korbannya sebelum dia bunuh. Sebelumnya, si Jeff the Killer ini tuh anak yang berusia 13 tahun yang baru aja pindah bersama orang tuanya ke tempat baru. Tapi ternyata dia ngalamin pembulian gitu di lingkungan barunya ini. Pembulinya ini nyiram cairan kimia gitu ke mukanya si Jeff. Dan dia nyalain api. Di situ Jeff pingsan dan tersadar dia udah di rumah sakit. Posisi si Jeff ini kepalanya udah dibalut perban gitu. Dan pas waktu yang udah ditentukan, perban si Jeff ini akhirnya dilepas. Dan dilihat bahwa wajahnya Jeff ini jadi rusak. Kulitnya tuh jadi putih pucat, bibirnya juga merah terang, dan bertekstur. Nah si Jeff gak terima nih sama keadaannya. Dan dia wajahnya sendiri di bagian pipi dan menyebabkan luka dari sudut bibirnya sampai di bagian telinga. Alasannya agar si Jeff ini tuh gak perlu berusaha keras untuk bisa tersenyum. Nah, ibu si Jeff ini yang lihat anaknya makin, dia ngomong ke suaminya tentang kondisi anaknya yang udah makin. Ibunya ini malah bilang ke ayahnya kalau si Jeff itu perlu untuk dibun-bun. Jeff yang dengar obrolan dari kedua orang tuanya itu akhirnya mengambil pisau dan orang tuanya sendiri sampai. Katanya si Jeff ini tuh masih berkeliaran sampai sekarang dan dia menamai dirinya sebagai Jeff the Killer. Si Jeff ini akan menyelinap masuk ke rumah pada malam hari dan akan membunuh siapapun
yang belum tidur di malam itu. Wah, serem banget ya. Tapi kasian juga si Jeff. Udahlah, stop bully-bully, nggak keren. Kamu tahu mitos tentang rumah tusuk sate nggak? Hah? Rumah tusuk sate? Warung sate atau gimana? Bukan. Ini tuh istilah buat rumah yang letaknya di tengah jalur pertigaan gitu. Dan kelihatan kayak ujung dari sebuah jalan. Ah, tahu-tahu. Jadi rumahnya kayak di ujung jalan gitu ya? Tapi emang ada apa sama rumah tusuk sate? Jadi ada beberapa orang yang bahas soal rumah tusuk sate ini. Banyak pakar Feng Shui yang bilang sudut tajam di pertigaan itu dengan istilah panah beracun. Jadi kalau ada orang sensitif sama perubahan energi, itu pasti bisa ngerasa ada energi tajam yang masuk ke dalam rumah tusuk sate itu. Kalau untuk orang yang nggak peka sama hal-hal seperti itu, bisa bikin badan jadi lebih cepet capek. Ada juga nih sebagian dari masyarakat Jawa yang percaya tentang mitos dari rumah tusuk sate ini. Nah, banyak yang percaya orang yang tinggal di rumah tusuk sate itu akan sering terkena bencana dan kesulitan. Terus katanya, rumah itu bakal banyak diselimutin energi negatif. Bahkan tak jarang banyak gangguan-gangguan dari makhluk goib. Karena rumah tusuk sate ini jadi tempat terakumulasi energi negatif di sekitaran wilayah itu. Jadi kayak tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib gitu. Tapi kalau dilogikain ya, rumah tusuk sate ini ya mungkin nggak baiknya lebih ke resiko terjadinya kecelakaan gitu-gitu ya. Karena kan dia kayak berhadapan sama jalur salah satu pertigaan gitu kan. Nah kalau resiko kecelakaan itu kan bisa kayak diakalin untuk keamanannya gitu. Kayak 1, menanam pohon yang kuat di depan rumah. 2, memberikan penerangan yang cukup. 3, bangun pagar yang kokoh dan kuat. Tapi kalau kita bahas soal mitosnya, emang banyak bukti yang bilang kalau beneran rumah tusuk sate ini tuh sering ditemui kejadian-kejadian yang aneh. Kayak ada-ada aja gitu, yang dirasain sama penghuni rumah tusuk sate ini. Oh iya. Tapi BTW rumah temanku juga tusuk sate tuh. Dan dia juga pernah cerita tuh kalau di rumahnya tuh sering ngalamin gangguan-gangguan horor gitu. Tahu nggak sih, setelah aku dengar cerita ini, aku jadi takut banget naik bus. Hah? Cerita apa tuh? Ini tuh cerita urban legend dari suatu kota di Cina. Pada tahun 1947, ada kejadian yang ngeri abis. Kejadian ini terjadi di bus 375. Bus ini tuh bus terakhir gitu, yang lewat di malam hari. Berangkat dari terminal Benmigen ke terminal Xiangshan. Maaf ya kalau salah bacanya. Kayak bus pada umumnya, di dalam bus itu ada supir sama kondekturnya. Pas sampai di halte, ada penumpang nih yang naik. Seorang anak muda dengan seorang nenek-nenek. Si nenek ini duduk di bagian depan bersama dengan anak muda, jadi dia depan belakang. Singkatnya, bus ini jalan lagi nih, ngelewatin desa yang agak terpencil gitu. Dan di dalam bus juga sunyi banget, masing-masing penumpang cuma duduk diem aja. Ditambah lagi, itu udah jam 3 pagi. Saking sepinya, suara angin di luar bus itu sampai kedengeran. Si supir lihat ada 2 bayangan di halte yang gak jauh dari sana. Bayangan itu kayak melambai-lambai memanggil busnya. Pas busnya sampai tepat di depan halte, ternyata ada 3 orang laki-laki yang udah cukup tua. Dan kelihatannya tuh lemes, pucet gitu. Anehnya, mereka pakai baju tradisional Cina. Karena 3 bapak-bapak itu terlihat agak beda, orang-orang yang ada di dalam bus ini ngerasa ada yang janggal. Nenek yang duduk di depan ini ngomong nih ke kondekturnya. Ini orang bukan ya? Dengan gelagat ketakutan. Si kondektur ini menenangkan penumpangnya dengan bilang, mungkin aja mereka habis mendatangi suatu acara dan mereka mabuk. belum lama bus itu jalan, tiba-tiba si nenek ini mukul pemuda yang duduk di depannya sambil berteriak menuduh kalau dia ini adalah copet. Nah, pemuda itu membantah tuduhan dari si nenek. Setelah debat, akhirnya si nenek ini meminta untuk dia dan pemuda itu diberhentikan di kantor polisi. Karena nanti busnya juga akan melewati kantor polisi. Sesampai di depan kantor polisi, mereka berdua turun nih. Pas si nenek dan pemuda itu udah turun, tiba-tiba si nenek bilang, Aku sudah menyelamatkan kamu. pemuda ini bingung. Maksudnya apa? Si nenek ini pun ngejelasin kalau sebenarnya tadi nenek itu ngeliat 3 orang yang berpakaian adat itu adalah arwah. Si pemuda ini nanya, Nenek tahu dari mana? si nenek ini ngejelasin kalau dia nggak sengaja lihat baju dari ketiga orang itu tuh tersingkap terkena angin. Di bagian bawah dari 3 orang itu nggak ada kaki, alias mereka ini melayang. Si pemuda dan si nenek ini mencoba buat lapor ke polisi soal kejadian tadi. Dan keesokan harinya diketahui bahwa bus 375 itu menghilang. Hari itu juga dilakukan pencarian. Setelah dicari, bus 375 ini akhirnya ditemukan di Bendungan Mien. Dari sini ada beberapa kejanggalan dari kejadian ini.
Pertama, bus 375 ini seharusnya nggak ngelewatin bendungan Mien. Kejanggalan kedua, bus 375 ini nggak kelihatan di CCTV yang ada di jalan manapun. Kejanggalan ketiga, bensin dari bus 375 ini harusnya nggak cukup untuk sampai ke bendungan itu. Kejanggalan keempat, saat dicek tangki bus ini isinya bukan bensin, melainkan darah. Dan kejanggalan yang terakhir, ketika dievakuasi, korban yang ada di dalam bus ini kan seharusnya ada 5, supir, kondektur, dan 3 orang berbaju adat tadi. Tapi di sana cuma ditemukan 3 korban, yaitu supir, kondektur, dan 1 laki-laki yang udah nggak teridentifikasi. Dan mereka semua ini ditemukan dalam kondisi yang udah membusuk. Padahal baru 1 hari. Karena kejanggalan-kejanggalan itu, polisi ini mau memintai keterangan dari nenek dan anak muda yang melapor tadi malam. Tapi, ketika dimintai keterangan lebih lanjut, si nenek dan anak muda ini mendadak gak inget nih kejadian apa yang terjadi semalam. Dan beberapa hari setelah itu, nenek dan pemuda itu ditemukan mengalami gangguan jiwa. Wah, ini sih aneh banget ya.